Saudara, banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi masih menjalani hidup dengan kekuatan sendiri, mengambil keputusan sendiri, berjalan menurut keinginan sendiri, dan hanya datang kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Padahal Tuhan tidak hanya ingin kita percaya kepadanya, tetapi Tuhan ingin kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami dan menuntun kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup peka terhadap suara Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh emosi, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, bukan juga dipimpin oleh ketakutan, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saudara, banyak orang percaya masih mengandalkan diri sendiri. Saat mengambil keputusan, langsung bertindak tanpa berdoa. Saat menghadapi masalah, lebih percaya kepada logika daripada tuntunan Tuhan. Padahal hidup tanpa tuntunan Roh Kudus akan membuat kita mudah jatuh dalam kesalahan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ingin kita belajar bergantung kepadanya. Kadang manusia merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, tetapi tanpa Tuhan kita mudah jatuh. Karena itu jangan berjalan sendiri. Libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara. Poin yang kedua, Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Saudara, Roh Kudus tidak pernah menyesatkan. Roh Kudus selalu menuntun kita kepada kebenaran. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hari ini dunia penuh suara media sosial, suara ketakutan, suara dunia, bahkan suara dosa. Karena itu kita harus belajar mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan saat kita salah. Roh Kudus akan menegur saat kita mulai jauh.
dan Roh Kudus akan memberi damai saat kita berjalan benar. Tetapi untuk mendengar suara Roh Kudus, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga, orang yang dipimpin Roh Kudus hidup dalam doa. Saudaraku, orang yang dipimpin Roh Kudus pasti memiliki kehidupan doa. Karena melalui doa, hubungan dengan Tuhan dibangun. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Yesus sendiri memberi teladan kehidupan doa. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita? Hari ini banyak orang terlalu sibuk, bangun pagi langsung memegang handphone, sibuk bekerja, sibuk dengan urusan dunia, tetapi lupa mencari Tuhan. Akibatnya hati menjadi lemah dan tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Doa membuat kita semakin peka terhadap tuntunan Tuhan. Poin yang keempat, Roh Kudus menolong dalam kelemahan. Saudara, kita semua memiliki kelemahan. Kadang kita lelah, takut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kabar baiknya, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Roh Kudus adalah penolong. Saat saudara menangis, Roh Kudus menghibur. Saat saudara lemah, Roh Kudus menguatkan. Saat saudara hampir menyerah, Roh Kudus memberi kekuatan baru. Karena itu, jangan hadapi hidup dengan kekuatan sendiri. Poin yang kelima, hidup dipimpin Roh Kudus membawa damai sejahtera. Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus akan memiliki damai sejahtera. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi di tengah badai, ia tetap tenang karena dia tahu Tuhan menyertainya. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan, cemas tentang masa depan, panik dalam menghadapi keadaan. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai yang tidak tergantung keadaan. Damai yang membuat kita tetap kuat sekalipun menghadapi badai hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pendengar, di mana saja Anda mendengarkan dan menonton video ini, jangan jalani hidup dengan kekuatan sendiri. Jangan hanya mengandalkan logika dan perasaan, tetapi belajarlah peka terhadap suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya hadir saat kita beribadah, tetapi Roh Kudus ingin memimpin kehidupan kita setiap hari.
saat Roh Kudus memimpin, kita akan berjalan dalam kebenaran, dikuatkan dalam kelemahan, dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bergantung kepadamu. Tuhan, buat hati kami peka terhadap suara-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin keluarga kami, pimpin pelayanan kami, dan pimpin masa depan kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap pendengar program ini. Yang lemah dikuatkan, yang bingung diberikan hikmat, dan yang kehilangan damai dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada saudaramu, keluargamu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.